Tesia terperanjat. Tak menyangka bahwa Arthurlah yang mengalahkan Frithra seorang diri. Dalam pidatonya, Arthur mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak setuju dengan ide memamerkan mayat sebagai trofi perang. Namun, ia memahami bahwa para bangsawan yang hadir membawa harapan besar dari rakyat mereka. Rakyat yang selama ini hanya menerima kabar buram berupa teori dan asumsi tentang kemenangan. Pernyataan itu memicu bisik-bisik dan perbincangan di antara para tamu. Arthur melanjutkan dengan menyatakan bahwa para Lances yang jauh lebih kuat darinya sedang bertempur melawan Parasite di medan perang, sementara mereka semua tengah berada di pesta. Jika Lances terlemah seperti dirinya saja mampu mengalahkan salah satu retainer musuh, maka kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengalami luka dalam pertarungan itu. Sebuah sinyal bahwa kekuatan musuh masih bisa ditaklukkan. Arthur kemudian mempersilakan para tamu untuk mendekat dan melihat langsung mayat retainer musuh yang membeku di dalam es. Para tamu tampak takjub dan terkesima atas pencapaian luar biasa tersebut. Usai menyampaikan pidato, Arthur turun dari panggung dan menuju ruang rapat khusus bersama Virian. Di ruangan itu, Arthur tampak menahan rasa sakit yang masih menyerangnya secara perlahan. Mereka berkumpul untuk membahas hal yang lebih serius, yakni kecurigaan Arthur terhadap salah satu tokoh penting. Ternyata, seluruh rangkaian acara telah direkam oleh Gideon. Ia memutar ulang rekaman yang secara khusus menyorot ekspresi Rhadeas saat mendengar pidato dari Virian dan Arthur. Dalam tayangan tersebut, wajah Rhadeas terlihat tegang, penuh amarah yang ditahan, dan jelas tidak senang saat mengetahui bahwa Arthurlah yang mengalahkan retainer tersebut, bukan Les Farai, seperti dugaan sebelumnya. Arthur memang sengaja menyusun strategi itu. Ia membekukan mayat musuh dan membiarkannya dipamerkan agar semua orang, termasuk para pengkhianat, tak bisa menyangkal kebenaran yang akan diungkap. Reaksi Rhadeas yang tidak menunjukkan rasa bangga justru menjadi petunjuk penting. Meskipun belum cukup kuat untuk menuduh bahwa Rhadeas secara aktif membantu pasukan Alakria, ekspresinya sudah memberi mereka gambaran jelas mengenai posisinya saat ini. Demi menghindari kecurigaan, Arthur memutuskan kembali ke pesta. Namun, saat hendak membuka pintu ruang rapat, ia dikejutkan oleh seseorang yang ternyata sedang menguping percakapan mereka dari luar. Sementara itu, Tesia tampak penasaran dengan apa yang sedang direncanakan Arthur bersama kakeknya. Di sisi lain, Sylvie tampak menggila di pesta, rakus menyantap berbagai makanan yang memuaskan nafsu makannya yang khas sebagai seekor naga kecil. Arthur kemudian diajak berkeliling menikmati suasana pesta bersama Tesia. Namun, Tesia menyadari bahwa kondisi Arthur belum pulih sepenuhnya. Saat tanpa sengaja bersenggolan dengan salah satu tamu, tubuh Arthur sempat kehilangan keseimbangan. Menyadari hal itu, Arthur berniat diam-diam meninggalkan pesta. Namun, Tesia justru menggandeng erat lengannya. Dengan santai, Tesia beralasan bahwa jika ia tidak menempel pada Arthur, para bangsawan pria akan berlomba-lomba mengajaknya berdansa atau minum. Sebaliknya, ia juga tidak ingin Arthur diganggu oleh basa-basi para wanita bangsawan lainnya. Tesia pun meminta Arthur untuk menemaninya berputar satu kali di aula, sebelum akhirnya mengantarnya kembali ke ruang istirahat. Sebagai putri kerajaan elf sekaligus seorang Lances yang telah mengalahkan retainer kuat, Tesia dan Arthur tak bisa menghindari sapaan para bangsawan yang hadir. Untungnya, Tesia sangat lihai menghadapi suasana seperti ini. Ia tahu siapa yang penting dan siapa yang bisa diabaikan. Arthur, yang di kehidupan lamanya sebagai Raja Grey terbiasa menghindari pesta politik, kini harus bersikap lebih bijak. Dulu, ia bisa diam dan dingin tanpa konsekuensi. Tapi sekarang, sebagai jenderal muda, ia tak bisa bertindak sembarangan. Untungnya, kehadiran Tesia membantunya melewati semua ini, meski juga membuatnya sulit berinteraksi bebas dengan wanita lain karena sifat protektif Tesia. Ketika adiknya Bo hampir didekati para bangsawan muda, Arthur memberi isyarat agar Bo segera menjauh. Tesia, menyadari Arthur mulai gelisah, segera mengajaknya keluar ke balkon istana yang tenang. Di sana, Tesia melamun, berharap sejenak dunia bisa berhenti, dan ia terbebas dari beban tanggung jawab. Arthur memahami perasaannya. Sebagai kepala regu, tekanan yang dihadapi Tesia tidak ringan.
Kata-kata Arthur yang dewasa membuat Thesia tercengang. Ia merasa Arthur bicara seperti seseorang dengan pengalaman panjang, bukan sekadar seorang Lances. Arthur sempat mengalihkan pembicaraan, namun Thesia menebak arah pikirannya. Pasti soal rapat rahasia dan misi besar yang akan datang. Ia merasa Arthur tak akan bersikap seserius ini tanpa alasan kuat. Entah karena misi yang berbahaya, atau mungkin perpisahan yang lama. Thesia, yang sudah banyak tahu sisi pribadi Arthur, tetap merasa ada bagian yang asing. Ia bertanya, apa rahasianya? Bagaimana mungkin Arthur bisa begitu ahli dalam banyak hal? Arthur hanya menjawab ia suka membaca sejak kecil, jawaban yang terasa menghindar. Dalam hatinya, Thesia merasa lelah. Ia telah berjuang keras, dilatih oleh guru terbaik, bahkan oleh seorang Ashura. Namun tetap merasa tertinggal. Ia pun hanya meminta satu hal, agar Arthur kembali hidup-hidup, tak peduli seberapa parah luka yang dibawa pulang. Arthur hanya diam, bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya mendorong Thesia menjadi sekuat ini? Thesia lalu tersenyum, mengaku bahwa hanya dengan mengenakan pakaian itu, ia cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa ia mencintai Arthur. Di sisi lain, rapat besar antara 3 wilayah dimulai. Raja Alduin dan ratunya, Raja Glader dan ratu, serta Rhadeas dari kaum elf hadir dalam satu ruangan. Suasana tegang, tapi ada harapan. Raja Glader membuka dengan pertanyaan, berapa pasukan yang dibutuhkan? Arthur menjawab tegas, 2 divisi sudah cukup. Namun Rhadeas menentang. Pasukan mereka sudah tersebar menjaga pantai barat. Mengirim 12.000 prajurit ke utara akan membuka celah. Raja Alduin menyetujui, pertempuran di pesisir telah menguras kekuatan mereka. Bahkan menarik satu divisi pun bisa membawa risiko besar. Raja Glader menambahkan bahwa saat ini mereka juga sedang mengevakuasi warga dari Etistin. Jika pasukan ditarik, garis pertahanan akan mundur, dan pertempuran bisa meluas ke wilayah kota. Virion lalu meminta pendapat dari para jenderal Lances. Lances Byron berpendapat bahwa ancaman yang disampaikan Arthur belum cukup kuat untuk membenarkan pengorbanan 1 atau 2 kota. Mika sependapat menekankan bahwa memindahkan pasukan dalam jumlah besar, bahkan dengan gerbang teleportasi, tetap sulit secara logistik. Alfer pun menyusul, meminta maaf kepada Arthur dan mendukung pandangan Byron. Namun, suara berbeda datang dari Lances Warai. Ia menilai, justru jika klaim Arthur benar, maka mengirim 2 divisi adalah langkah paling bijak. Arthur sempat terkejut, mengira Warai akan menolaknya. Tapi dukungan itu memberi angin segar baginya dan Virion. Virion menyetujui pandangan Warai. Jika benar seorang retainer, atau bahkan S terlibat, maka dampaknya bisa sangat menghancurkan. Maka ia mengusulkan agar 2 jenderal Lances dikirim bersama Arthur untuk menyelidiki wilayah utara. Raja Glader menyuarakan kekhawatiran. Menurutnya, seorang Lances adalah kekuatan inti setiap divisi. Jika mereka pergi, moral bisa runtuh. Lebih buruk lagi jika serangan datang saat mereka absen. Tapi Virion menegaskan, pemimpin tak boleh hanya menuruti tekanan bangsawan. Banyak Lances justru tidak ikut bertempur karena kekuatan mereka terlalu destruktif. Bisa menghancurkan kota sendiri jika digunakan sembarangan. Maka, jika 2 Lances bisa mencegah perang besar, itu adalah risiko yang layak diambil. Masalah berikutnya, siapa yang akan dikirim? Saat itulah Rhadeas menawarkan 2 Lances dari pihak elf. Ia mengakui bahwa bangsawan elf kurang pengalaman dibandingkan manusia dalam urusan perang besar, tapi bersedia mengirim yang terbaik. Virion tersenyum tipis, rencananya berjalan sesuai harapan. Ia menyetujui dan menetapkan Mika serta Alf untuk mendampingi Arthur dalam misi ke utara. Karena ini misi pengintaian, tujuannya bukan konfrontasi langsung, tapi mengumpulkan informasi tanpa membahayakan warga sipil. Arthur pun merasa puas. Meski rapat penuh ketegangan dan perdebatan, terutama karena kepentingan masing-masing penguasa, keputusan akhirnya sesuai dengan rencana yang ia dan Virion susun. Jenderal Mika tampak antusias. Ia akhirnya berkesempatan bekerja sama langsung dengan Arthur, sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Setelah berbincang sebentar, Arthur berpamitan lebih awal untuk beristirahat, bersiap menghadapi misi berat esok hari. Sementara itu, Alfer merasa kagum.
Arthur yang masih muda mampu menunjukkan kedewasaan dan ketenangan luar biasa dalam situasi rumit. Di sisi lain, Ulf tenggelam dalam kenangan masa lalunya, dari bocah gelandangan tanpa harapan hingga menjadi Lances terhormat. Dulu, dunia begitu kejam baginya. Ia tak pernah percaya siapapun, bahkan Radeas yang telah mengajarinya membaca, menulis, dan menggunakan mana. Namun seiring waktu, kecurigaan itu luluh. Radeas menjadi sosok ayah baginya. Setelah lulus sebagai konjuro terbaik dari Akademi Eadbor, Ulf diangkat menjadi penjaga keluarga kerajaan Grander. Meski ia tahu keluarga itu dikenal angkuh terhadap ras sepertinya. Tetap, ia melayani dengan setia, mengikuti nilai yang ditanamkan Radeas. Saat bersaing menjadi Lances, sempat terlintas keinginan untuk mundur. Hidup sebagai Lances berarti mengikat jiwa pada satu orang selamanya. Dan satu-satunya orang yang ingin ia layani adalah Radeas. Radeas menghargai pilihannya. Hingga suatu hari membawa pulang seorang anak bernama Eliah. Ulf tak heran. Tapi ia bingung mengapa Radeas tak ingin Eliah tahu siapa dirinya sebenarnya. Tak lama kemudian, Radeas kembali meminta Ulf menjadi soulbound Lances, mengisyaratkan bahwa pengabdian sejatinya adalah kepada Radeas. Sementara itu, di kamarnya, Arthur teringat saat Thesia dengan tulus menyatakan perasaannya. Sylvie hanya tersenyum, melihat Arthur mulai mengenal cinta. Arthur sendiri ingin tinggal lebih lama di istana, bersama Eliah dan Thesia. Ia telah berjuang keras, hampir kehilangan dirinya sebagai Lances demi mereka yang ia cintai. Namun, satu ketakutan menghantuinya. Jika ia membiarkan Thesia terlalu dekat, ia khawatir akan menjadi egois. Ia takut suatu hari akan meninggalkan seluruh Caten demi menyelamatkan hanya segelintir orang. Keesokan harinya, misi pun dimulai. Arthur memeluk Eliah erat-erat, berjanji akan kembali dengan selamat. Tapi Eliah, dengan lembut, meminta kakaknya untuk tidak terburu-buru, asal pulang hidup-hidup. Dengan kecupan di kening Eliah dan titipan penjagaan kepada Bu, Arthur pun berangkat. Tepat sebelum mereka pergi, Radeas muncul. Ia ingin melepas kepergian mereka secara langsung, dan pada Arthur, yang tampak lelah, ia berharap kecurigaan yang pernah ada hanyalah kesalahpahaman. Dalam hati, Arthur pun berharap demikian. Ia tak ingin percaya bahwa Radeas, ayah Eliah, adalah pengkhianat. Perjalanan panjang dimulai. Saat senja berubah menjadi malam, Mika menyarankan mereka beristirahat. Arthur awalnya menolak, namun raungan Sylvie menggema, memaksa Arthur berhenti. Raungan itu mengejutkan mereka semua. Arthur akhirnya setuju. Di tengah api unggun kecil, malam yang tenang menyelimuti mereka. Arthur memulai proses pemurnian inti mananya. Namun Mika, yang merasakan sesuatu aneh dalam tubuhnya, seolah tertarik ke arah Arthur, tak bisa diam. Ia bertanya langsung. Ulf menjawab pelan. Proses pemurnian biasanya tak memengaruhi orang lain. Arthur menebak bahwa tarik-menarik energi yang dirasakan Mika mungkin karena dirinya adalah seorang kuadra elemental, penyihir dengan 4 elemen. Pernyataan itu mengejutkan Mika. Bahkan Olfed pun tampak terkejut. Ia akhirnya mengerti kenapa Arthur bisa menjadi Lances di usia muda. Meski pernah mendengar kabar ini dari Dewan, baru sekarang ia benar-benar percaya. Mika yang penasaran, bertanya seperti apa rasanya menguasai banyak elemen. Sylvie buru-buru memperingatkan Arthur lewat telepati agar berhati-hati menjawab. Arthur pun mengalihkan topik, menyebut masih kesulitan menguasai elemen menyimpang seperti gravitasi. Ulf lalu bertanya elemen mana yang paling nyaman digunakan Arthur. Arthur menjawab ada beberapa elemen yang cocok, meski tidak menyebut spesifik. Mendengar itu, Mika spontan menawarkan diri mengajarinya sihir gravitasi. Arthur menolak halus, merasa belum siap. Tapi Mika justru menjelaskan dengan gaya khasnya, bayangkan dunia ini bisa kau angkat ke atas, lalu jatuhkan ke bawah. Genggam, lalu lepas. Penjelasan itu justru membuat Arthur tambah bingung. Ulf hanya geleng-geleng. Ia menjelaskan bahwa Mika berasal dari garis keturunan Conjurer Doof yang terkenal. Ia bisa mempelajari sihir hanya dengan intuisi, tanpa teori atau metode rumit. Arthur terkejut. Ia tak menyangka Mika berasal dari keluarga besar pendiri Institut Doof. Mika dengan bangga menambahkan bahwa selain jenius, ia juga sangat cantik. Olfte mencibir
bertanya kenapa wanita secantik itu masih belum punya pasangan, padahal usianya hampir 50 tahun. Mendengar itu, Mika langsung melemparkan palu raksasanya ke arah Oleft. Untungnya, Olft sempat menciptakan tameng tanah. Ledakan pun terjadi, dan pertarungan sengit antara dua Lancesdoof tak bisa dihindari. Mika beralasan belum menemukan pria yang cocok dengan standar keluarganya, sambil terus menyerang. Olafit membalas dengan sihir menyimpang, memanggil makhluk tanah magma untuk menahan serangan. Alift menambah bahan bakar dengan menyindir. Kecuali kau bisa temukan pria yang suka wanita purba, dengan tingkat kedewasaan seperti balita. Amarah Mika pun meledak, dan benturan kekuatan keduanya semakin mengguncang malam. Arthur akhirnya turun tangan. Satu tembakan sihir air tepat mengenai wajah mereka berdua. Pertarungan pun berhenti sejenak. Dengan nada dingin, Arthur menegur, "Kalian sudah selesai? Atau mau sekalian meratakan gunung? Atau memanggil Fritra dengan mana yang kalian buang di sini?" Meski ditegur, keduanya tetap saling menyalahkan. Akhirnya, mereka membuat tempat istirahat masing-masing dengan sihir tanah, masih enggan mengalah. Arthur hanya menghela napas panjang. Ia tak habis pikir dengan kekanak-kanakan dua penyihir terkuat ini. Malam itu, ia memilih duduk di luar bersama Sylvie, membiarkan pikirannya tenang dalam hening. Keesokan paginya, Alf mengungkapkan keyakinannya bahwa Arthur pasti telah menyusun rencana matang untuk melacak para retainer, atau bahkan parasite yang masih bersembunyi di luar sana. Arthur hanya menanggapinya dengan sebuah senyum tipis. Ia mengangguk pelan, membenarkan rencana yang baru saja ia utarakan. Tanpa berkata banyak, Arthur menjatuhkan sebuah jubah ke tanah, lalu menginjak-injaknya hingga tampak lusuh, seperti pakaian yang telah lama usang. Dengan senyum tenang, ia menyerahkan jubah tersebut kepada Mika dan memintanya untuk segera mengenakannya. Mika jelas menunjukkan kebingungan. Namun Arthur hanya menjelaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari rencananya. Ia dan Mika akan menyamar sebagai budak, sementara Olf akan berperan sebagai seorang bangsawan. Untuk menyempurnakan penyamarannya, Arthur juga memberikan jubah mantel mewah serta topeng milik Nott kepada Olf. Mereka pun terbang menuju lokasi tujuan. Dalam perjalanan, Arthur sempat penasaran dengan apa yang dilakukan Olf terhadap topeng yang ia berikan. Olf menjelaskan bahwa topeng tersebut terlalu sederhana untuk seorang bangsawan, sehingga ia memodifikasinya dengan sedikit emas agar terlihat lebih meyakinkan. Sesaat sebelum mencapai wilayah target, Arthur menyarankan agar mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia khawatir penggunaan mana dapat dengan mudah terdeteksi oleh musuh, terlebih jika di wilayah itu terdapat seorang SID. Maka, demi menghindari perhatian, mereka harus meminimalkan fluktuasi mana sebisa mungkin. Setelah mendarat, Arthur merasa penyamarannya cukup aman. Tidak banyak orang yang mengenali seorang Lances di wilayah tersebut, dan cukup umum pula bagi bangsawan bepergian bersama budak atau petualang yang memakai topeng. Seharusnya, mereka bisa mengumpulkan informasi dari penduduk desa sekitar tanpa menimbulkan kecurigaan. Di dalam hati, Sylvie merasa khawatir. Ia bertanya kepada Arthur, bagaimana jika ternyata Olf atau Mika adalah seorang pengkhianat dan justru menyeret Arthur ke pihak Fritra. Namun Arthur meyakinkannya. Ia percaya keduanya tidak akan gegabah membongkar posisi atau identitas mereka yang kini sangat menguntungkan. Lagi pula, jika keadaan memburuk, Arthur sudah bersiap untuk melarikan diri. Komandan Virion telah mengirimkan seorang Lances dari kejauhan untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Bahkan Sylvie, yang notabene berasal dari ras naga, tidak mampu merasakan kehadiran Lances tersebut, yang semakin meyakinkannya bahwa individu itu adalah sosok yang sama seperti wanita elf yang pernah ia temui sebelumnya. Arthur menjelaskan bahwa Lances tersebut memiliki kode nama Pantazam dan dikenal luas karena kemampuannya menyembunyikan diri hingga tak terdeteksi, bahkan oleh sesama pengguna mana, sebelum menghabisi targetnya secara senyap. Setelah melintasi sungai dan hutan, mereka akhirnya tiba di jalan utama. Dari titik ini, penyamaran harus dilakukan sepenuhnya. Arthur dan Mika mengenakan pakaian lusuh dan mengotori wajah mereka dengan tanah. Meski awalnya Mika enggan mengotori wajah cantiknya, Arthur tetap memaksanya. Hingga akhirnya Mika menyerah.
Saat mereka berjalan mendekati desa, sebuah kereta kuda melintasi jalanan. Pemilik kereta menghentikan laju kudanya dan bertanya kepada Olaf, yang berperan sebagai bangsawan, apakah mereka tersesat? Dengan tenang, Olaf menjawab bahwa ia dan para budaknya sedang dalam perjalanan menuju utara, namun gerbong mereka sebelumnya telah diserang oleh bandit, dan ia kehilangan beberapa budak lainnya. Orang dalam kereta sempat mencurigainya, terutama karena Olaf mengenakan topeng. Namun kecurigaan itu sirna setelah Olaf menjelaskan bahwa ayahnya menyarankan agar ia menyembunyikan identitasnya demi keselamatan, mengingat situasi dunia yang tengah tak menentu. Sayangnya, kereta tersebut tidak dapat menampung mereka semua karena kudanya sudah terlalu lelah. Hanya Olaf, sang tuan, yang diperbolehkan naik. Mika jelas kesal akan hal ini, namun Arthur segera menenangkannya dengan mengatakan bahwa desa tujuan mereka sudah sangat dekat. Mika kemudian bertanya, mengapa Arthur bisa tahu begitu banyak tentang desa tersebut? Arthur hanya menjawab dengan lembut, tentu saja aku tahu, karena kita sekarang sedang menuju kampung halamanku. Dan benar saja, singkat cerita, mereka pun tiba di desa tempat Arthur dilahirkan. Arthur merasa sedikit nostalgia, karena sudah lama ia tidak berkunjung ke desanya tersebut. Seluruh bangunan tampak sudah tidak terawat dan sangat usang. Ia menyadari perubahan itu karena memang desa Asber sudah tak seperti dulu lagi. Saat mereka mendekati kedai para petualang, Olaf tampak merasakan ada sekitar 40 orang di dalam kedai tersebut. Bahkan Mika merasakan jumlahnya sekitar 43 orang. Arthur pun segera menegur mereka berdua, karena sebelumnya mereka telah sepakat untuk tidak menggunakan kemampuan sihir, ataupun mana dalam kesempatan kali ini. Hal itu bisa saja memancing perhatian para Fritara yang berada di wilayah tersebut. Namun, dengan tenang Olaf menyampaikan pada Arthur agar tidak khawatir, karena mereka melakukannya tanpa menggunakan mana sedikit pun. Mika membenarkan pernyataan Olaf bahwa meskipun dibutuhkan latihan dan waktu, ia mampu merasakan kehadiran orang lain dari jarak dekat. Arthur pun merasa cukup lega, karena jika mereka menggunakan kemampuan mana, kehadiran seorang Lases AA bisa saja terdeteksi dan membuat rencananya berantakan. Ia kembali mengingatkan mereka untuk tetap berhati-hati dan tidak mencari masalah di sana. Orang-orang di tempat seperti ini cenderung suka mencari keributan. Maka dari itu, mereka disarankan untuk tidak menyentuh siapapun selama berada di tempat tersebut. Seorang pelayan kemudian menyapa dan menyambut kehadiran Olaf yang tampak seperti seorang bangsawan. Ia pun menanyakan pesanan Olaf. Dengan tegas, Olaf memesan 3 gelas besar bir dingin, ditambah dengan rebusan daging apapun yang tersedia di tempat tersebut. Mika tampak sedikit kesal dengan gadis cantik yang tadi berusaha memamerkan kemolekannya di hadapan mereka. Olaf setuju dengan Mika kali ini, karena menurutnya wanita yang ideal seharusnya memiliki otot yang kencang dan tampak seperti seorang lelaki. Di sisi lain, Arthur mulai mengamati keadaan sekitar. Ia menyadari kehadiran seseorang yang sangat familiar. Saat pelayan tadi mengantarkan pesanan Olaf, tampak Arthur dan Mika yang berperan sebagai budak sangat diremehkan dan dikucilkan di tempat itu. Tiba-tiba beberapa orang mendekati meja mereka. Salah satu dari mereka berkata bahwa sebaiknya bangsawan seperti Olaf tidak memanjakan budak-budaknya. Jika dibiarkan terus seperti itu, budak-budak tersebut akan mulai bertingkah seenaknya. Dengan tegas, Olaf menjawab bahwa bagaimana ia memperlakukan budaknya adalah urusannya sendiri dan bukan hak orang luar untuk mencampuri. Pemilik kedai kemudian berkata bahwa tak perlu marah seperti itu, karena niat mereka hanya ingin menyambut kehadiran bangsawan seperti Olaf. Mereka lalu menyampaikan bahwa mereka memiliki sekandang penuh budak yang siap dijual, dan mungkin saja menarik minat seorang bangsawan seperti dirinya. Olaf dengan cepat menolak tawaran itu. Namun, mereka kembali merayu agar Olaf tidak menolaknya terlalu cepat. Jika ia memang sedang mencari budak untuk menyelesaikan pekerjaan, mereka siap menyediakannya. Bahkan jika Olaf merasa bosan dengan budak manusia, mereka juga dapat menyediakan budak dari ras lain seperti ras dwarf dan elf. Mendengar hal itu, Olaf sangat terkejut. Seharusnya,
Perbudakan antar ras sangat dilarang oleh para dewan di wilayah Catan ini. Namun, mereka dengan santai berkata bahwa justru karena itulah harga budak-budak tersebut menjadi sangat mahal. Sylvie lalu bertanya kepada Arthur, mengapa permintaan budak dari ras lain begitu tinggi? Apakah manusia merasa bersalah jika harus memperbudak sesama manusia? Arthur menjawab dengan nada geram bahwa banyak keluarga bangsawan yang melakukan kawin silang dengan cara memperbudak ras dwarf maupun elf, agar keturunan mereka memiliki potensi sihir yang sangat kuat. Contohnya adalah Lucas Wekes, yang merupakan produk kawin silang dari praktik semacam itu. Hutan di sekitar kerajaan Al menghalangi orang asing untuk masuk, dan kerajaan dwarf sangat sulit dilacak dan dilalui. Hal itulah yang menyebabkan budak dari ras elf maupun dwarf menjadi sangat langka dan sulit ditemukan di pasaran. Namun, pedagang-pedagang gelap ini justru mengatakan bahwa mereka masih memiliki banyak stok budak elf dan dwarf. Hal itu membuat Arthur merasa ia harus segera menyelidikinya. Memahami niatan Arthur, Ulf berkata kepada pemilik kedai bahwa setelah ia pikir-pikir, mungkin saja ia memang memerlukan beberapa budak tambahan untuk menyelesaikan pekerjaannya nanti. Sang pemilik kedai merasa senang dan mengajak Ulfit untuk bertemu dengan bos mereka. Namun sebelum itu, Ulf meminta kunci kamar terlebih dahulu. Setelah mendapatkan kunci kamar, ia memerintahkan Mika untuk masuk ke dalam kamar lebih dulu dan mempersiapkan tempat tidur sebelum ia kembali nanti. Alford melarang Mika untuk ikut, membuat Sylvie penasaran. Tu menjelaskan bahwa kesabaran Mika sudah diambang batas, dan karena penyelidikan perdagangan budak ini bukan misi utama mereka, seseorang harus tetap berjaga di luar. Saat mereka akhirnya bertemu dengan bos para kriminal, Arthur segera mengenali pria itu. Sebastian, penyihir kerajaan yang dulu pernah ia hajar. Dalam kilas balik, Arthur pernah mematahkan kaki Sebastian demi melindungi Sylvie, dan kaki itu tak pernah sembuh. Pertemuan dimulai dengan basa-basi, namun Sebastian langsung menyatakan bahwa ia tahu identitas Olefete sebagai bangsawan, terlihat dari topengnya. Alford dalam peranannya memuji kemampuan sihir Sebastian yang dianggap berbeda dari penyihir biasa. Senang dengan pujian itu, Sebastian menanyakan budak seperti apa yang sedang dicari Alford. Ia mengira Alford tertarik pada budak wanita, seperti saat ditawari budak ras elf dan dwarf sebelumnya. Arthur sempat khawatir kalau Alford akan kehilangan kendali, namun ternyata Alford mampu memainkan peran dengan baik. Ia berpura-pura sebagai bangsawan yang dipermalukan para wanita karena wajah dan kakinya yang cacat, menyentuh simpati Sebastian. Saat suasana cair, Sebastian membanggakan masa lalunya sebagai penyihir istana dan mengeluhkan bahwa kini ia hanya dihormati oleh orang-orang rendahan. Alford terus memancing simpati dan Sebastian pun mulai menaruh hormat padanya. Namun, saat diminta mengantar mereka ke area budak, Arthur mulai melihat sendiri betapa mengerikannya tempat itu. Budak-budak disiksa, dilecehkan, bahkan ada yang mati saat melahirkan. Arthur meminta Sylvie untuk tidak melihat pemandangan kejam itu. Sebastian malah menganggap bayi yang lahir bisa dijual mahal. Tiba-tiba, Alford bertindak cepat. Ia mencekik leher Sebastian dan langsung melelehkan tubuhnya hingga hancur tanpa peringatan. Arthur terkejut dan mempertanyakan tindakannya. Mengapa harus memakai sihir, padahal bisa membunuh tanpa menarik perhatian? Tapi Alford tenang saja. Bahkan sebelum Arthur sempat mencerna semuanya, salah satu retainer Fritra, Uto, muncul dari lorong. Uto, yang dulu pernah memprovokasi Arthur, menyapa dengan nada angkuh. Alford membalas sapaan itu, menunjukkan bahwa ia menyamar dan sudah memperkirakan ini. Uto merasa senang bisa bertemu Arthur lagi, namun Arthur justru kecewa karena berharap bertemu retainer lain. Sylvie memperingatkan Arthur agar berhati-hati, mengingat banyak tawanan tak bersalah yang harus dilindungi. Arthur pun dengan cerdik mengajak Uto bertarung di tempat lain agar tidak membahayakan para budak. Meski Uto sempat meremehkan Arthur, dia tetap tertarik karena Arthur terlihat tahu banyak hal tentang mereka. Arthur dengan percaya diri menyatakan bahwa Uto pasti ingin bertarung dengannya. Jika tidak, untuk apa ia datang langsung? Jika Uto hanya ingin menangkapnya, Alford dan para prajurit saja sudah cukup. Uto tertawa mengerikan, lalu menyuruh Arthur memilih arena pertarungan.
Alford sempat mengingatkan Uto agar mengikuti instruksi ketua mereka. Namun Uto dengan cepat melukai wajah Alford menggunakan senjata berdurinya. Ia meremehkan ucapan Master yang dianggap lemah dan tak berguna. Sylvie khawatir karena mereka meninggalkan Alford sendirian. Namun Arthur menenangkannya dan menghancurkan kristal khusus. Pertanda bahwa Ayah akan turun tangan. Alford pun menyadari bahwa Ayah sedang berada di area ini dan mengawasinya sejak awal. Menyadari rencana mereka berantakan, Alford segera menyusup ke bawah tanah, menemukan ribuan pasukan Alakria di sana. Ia memerintahkan mereka untuk mundur demi rencana besar yang lebih penting, tapi tak satu pun mendengarkannya. Pasrah, Alford hanya bisa menyaksikan mereka mulai saling membantai karena pengaruh kekuatan musuh. Dengan gelombang mana, Alford mencoba mendeteksi keberadaan Lasses Ayah, namun gagal. Ia pun berseru, memanggil Ayah agar muncul dan menyerah, mengingatkan bahwa seseorang dari pihak mereka akan segera tiba. Dalam hatinya, Alford khawatir jika Ayah membocorkan pengkhianatannya ke Lord Aldir. Itu bisa berakhir dengan kematian bagi Alford. Namun ia juga tahu, Ayah yang licik tak akan melakukan itu secara langsung. Tiba-tiba, suara lembut berbisik di telinganya. Itu adalah Ayah yang mengejek perhatian Alford terhadap pasukannya. Refleks, prajurit Alford menyerang, namun hanya menghadapi ilusi. Ayah memuji Alford karena telah menjebak semua pasukan Alakria di satu tempat, membuat tugasnya menghabisi mereka jadi lebih cepat. Marah, Alford mengakhiri semua ilusi dengan serangan magma, lalu menantang Ayah untuk menunjukkan wujud aslinya. Namun Ayah membalas, menyindir Alford soal rasa malu. Bagaimana bisa seseorang sepertinya bicara soal kehormatan, padahal dirinya sendiri sudah rusak? Dalam hati, Alford sadar, jika ia bisa menyingkirkan rekan sesama Lasses seperti Ayah, mungkin itu bisa menjadi tebusan atas kesalahannya. Tapi jika Ayah tak dihentikan sekarang, seluruh pasukan akan lenyap. Di sisi lain, membawa pertarungan ke permukaan akan membahayakan para budak yang tak bersalah. Dengan provokasi khasnya, Ayah bertanya apakah benteng tak tertembus seperti Alford kini mulai runtuh. Tapi Alford tak tinggal diam. Fokus dan penuh konsentrasi, ia melancarkan serangan cepat, melukai lengan Ayah, membuktikan bahwa pertarungan ini bukanlah lelucon. Meski sudah dikeroyok oleh para prajurit batu ciptaan Alford, Ayah tetap mampu menghindar dan berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Dengan memanfaatkan kemampuan manipulasi pikiran, Ayah bahkan membuat sebagian prajurit Alford saling menghancurkan satu sama lain. Ayah pun mempertanyakan motif Alford mengkhianati benuanya sendiri. Dengan marah, Alford membalas bahwa Ayah takkan pernah mengerti betapa beratnya beban yang ditanggung kaumnya, kaum dwarf, yang setelah perang besar tetap diperlakukan sebagai warga kelas 2. Karena fokus mereka pada penciptaan item sihir, mereka hanya dimanfaatkan, bukan dihormati. Alford mengaku lebih percaya pada keputusan Tuan Rhaedas untuk bergabung dengan Fritra dan pasukan alaknya. Namun, Lasses Ayah mencibir keyakinan itu. Ia mengungkap bahwa Fritra tak pernah benar-benar peduli pada Rhaedas atau kaumnya. Fritra dan para Asura lainnya justru telah bereksperimen pada kaum Alakria, dan suatu saat akan melakukan hal yang sama terhadap kaum dwarf dan semua penghuni benua Caten lainnya. Saling serang kembali terjadi. Alford meluncurkan tebasan batu besar yang dibelah oleh kekuatan Ayah. Di atas tanah, para prajurit Alakria telah saling membantai karena pengaruh sihir Ayah. Mereka yang selamat sempat dievakuasi oleh Lage berkat perintah Alford sebelumnya, sehingga yang tersisa hanyalah 2 Lasses itu. Pertarungan terus berlangsung sengit. Alford mengerahkan seluruh prajurit batunya untuk menekan Ayah, tapi Ayah tetap lincah. Ia akhirnya mengeluarkan serangan tebasan angin yang sangat kuat, menghancurkan sebagian pasukan batu, dan membuat Alford kewalahan. Lasses Ayah merasa kekuatan mereka seimbang. Namun, jika pertarungan berlanjut 1 jam lagi, Alford yang akan lebih unggul. Ayah kembali melancarkan tebasan angin tajam, tapi Alford berhasil menangkisnya dengan perisai tanah. Ia lalu mengenakan zirah andalannya dan menciptakan tombak tajam untuk menyerang. Tak tinggal diam, Ayah menciptakan tombak udara yang menghantam langsung helm Alford hingga hancur. Alford mengakui kecerdikan dan kemampuan bertarung Ayah, namun ia tak mau kalah. Dengan cerdik, ia melepaskan tombaknya, mendekat secepat kilat,
dan menembus dada Ayah dengan tangannya. Sambil menatap lawannya, Alford berkata lirih, "Maafkan aku. Ayah, aku tak pernah menginginkan ini terjadi." Sementara itu, di sisi lain, Sylvie tampak sangat khawatir dengan keselamatan Arthur. Arthur sendiri kini menyadari bahwa kekuatan Uto jauh di atas para retainer yang pernah ia hadapi sebelumnya. Uto kembali memprovokasinya. Ia menyatakan bahwa kekuatan terbesar musuh muncul dari keinginan balas dendam. Dengan senyum mengerikan, ia mendekati Arthur dan bertanya apakah Arthur ingin membalas dendam karena wanita yang ia bunuh. Arthur menjawab dingin bahwa ia menemukan tubuh Alea saat ia sudah meninggal. Maka, ini bukan tentang balas dendam. Arthur hanya tahu bahwa keberadaan Uto harus segera dihapuskan. Jawaban Arthur mengecewakan Uto. Dengan marah dan tanpa peringatan, Uto membantai seluruh penduduk yang ada dalam jangkauannya. Tubuh-tubuh jatuh bersimbah darah. Arthur terkejut, matanya membelalak saat menyaksikan pembantaian mendadak itu terjadi di hadapannya. Semua karena provokasi. Uto kecewa pada Arthur dan menyesal tak membunuh seluruh keluarganya sejak awal. Arthur yang mulai marah segera bertransformasi ke bentuk asimilasinya, melindungi warga dengan sihir elemen tanah dan memerintahkan mereka segera pergi. Uto memprovokasi lagi, mengancam akan membunuh putri elf kecil, memancing kemarahan Arthur. Serangan sihir es pun langsung dilancarkan Arthur ke arah Uto. Serangan itu ditangkis, tapi Sylvie dengan cakar, tajamnya berhasil menghantam tubuh Uto dan melemparkannya jauh keluar desa. Arthur langsung menunggangi Sylvie, terbang mendekati Uto. Meski diremukan, Uto tetap mengejek mereka, menyebut Sylvie hanya sebagai wyvern, bukan naga. Baik Arthur maupun Sylvie lega, karena identitas naga Sylvie belum terungkap. Saat Arthur hendak mendarat, Uto melancarkan serangan duri hitam. Arthur menangkisnya dengan sihir angin, dan berakselerasi menuju Uto bersama Sylvie. Pertarungan sengit pun pecah, pedang Arthur beradu dengan celurit tajam milik Uto. Sylvie memberikan serangan telak dengan ekornya, menghantam Uto hingga menghancurkan batu-batu besar. Namun Uto belum tumbang. Arthur meminta Sylvie menahan diri, karena ini belum saatnya untuk menyembuhkan. Uto bangkit dan menyerang kembali. Tapi Arthur, yang kini telah memasuki mode asimilasi tingkat lanjut, mampu membaca aliran mana dengan Rim Heart dan menangkis duri hitam Uto dengan sihir petir hitam. Arthur terus menekan dengan serangan petir, namun Uto masih mampu menghindar. Sylvie mulai cemas karena kecepatan dan kekuatan Uto terus meningkat. Arthur pun memperluas jangkauan serangannya, menghancurkan tanah di sekitar mereka. Ia lalu menyadari bahwa duri hitam Uto hanya muncul dari area gelap. Mengambil kesempatan, Arthur mencoba menebas Uto dari belakang, namun serangannya berhasil dihindari dan ia justru terpental menghantam bebatuan. Sylvie yang khawatir segera mendekat dan Arthur memintanya untuk bersiap. Arthur naik ke punggung Sylvie dan menyuruhnya terbang tinggi menembus awan. Sylvie bingung, namun Arthur punya tujuan jelas, menyingkirkan kegelapan yang menjadi sumber kekuatan Uto. Dari atas langit, mereka bersiap melancarkan serangan pamungkas. Setelah berhasil menembus awan duri, Uto menghilang di terpa cahaya. Uto yang terlalu percaya diri mengikuti jejak Arthur ke langit. Ia sempat takjub pada kecerdikan Arthur yang begitu cepat menemukan kelemahannya. Arthur memberi isyarat pada Sylvie, lalu melesat ke arah Uto untuk menyerang dari atas langit. Namun, pertarungan di langit membuat Arthur kesulitan menebas Uto, yang masih bisa membalas dengan serangan duri hitam. Meski telah mengulang strategi yang sama, Arthur belum berhasil melukai Uto, yang akhirnya merasa bosan menghadapi lawan yang dianggapnya lemah. Arthur meminta maaf karena tak bisa memenuhi ekspektasi Uto, tapi ia bertekad mengakhiri pertarungan ini. Ia menggabungkan elemen api, es, dan tir hitam ke dalam pedangnya, menciptakan senjata mematikan yang akhirnya menembus pertahanan Uto. Namun, justru di saat kemenangan itu, Arthur menyadari bahwa Uto sebenarnya telah mengetahui kelemahannya sejak lama. Kepercayaan diri Uto bukan tanpa alasan. Ia telah bersiap menghadapi yang terburuk. Di sisi lain, dalam pertarungan antara Lansas Aya dan Lansas Olver, Aya Alver mengakui bahwa Olver cerdas, namun kurang sabar. Dalam pertarungan brutal di antara tumpukan mayat, tubuh Aya terluka parah.
Olver menyesal situasi berubah seperti ini dan meminta maaf. Namun tiba-tiba, tubuh ayah berubah menjadi kabut dan menghilang. Ternyata itu sihir ilusi yang membuat Olver tak bisa bergerak. Ayah menjelaskan batas-batas sihir pada tubuh manusia, dan bahwa dirinya telah menghubungkan sihir langsung ke inti mana Olver, membuat pertahanannya melemah. Setiap napas Olver kini bergantung pada izin dari ayah. Dalam detik-detik terakhirnya, Olver mengingat perintah licik dari Radeas, sosok yang ia anggap sebagai ayah sendiri. Ia sadar bahwa ia dikorbankan dan memohon agar ayah menyelamatkan Mika yang sebenarnya tak terlibat. Ayah dengan tenang menyatakan bahwa keputusan itu bukan wewenangnya. Di akhir, Olver dan ayah saling menghargai, dan ayah mengakhiri pertarungan dengan tenang. Dari kenangan Olver, terungkap bahwa Radeas memang berjuang demi rakyat, tapi juga tega mengorbankannya. Sementara itu, ayah kini khawatir akan nasib Arthur yang tengah menghadapi pertarungan sengit. Kembali ke Arthur, Uto mulai mengeluarkan duri-duri tajam dari tubuhnya bagai bom ranjau. Arthur menjaga jarak, bersiap menghadapi langkah terakhir musuh kuatnya itu. Hujan duri dari Uto semakin deras dan tiada henti, membuat Arthur kesulitan menghindar. Luka-luka pun mulai muncul di tubuhnya. Pedang balas terlepas dari tangannya. Uto lalu membentuk duri menjadi tombak dan melemparkannya ke arah Arthur. Dengan susah payah, Arthur menangkis serangan itu menggunakan elemen es menyimpangnya. Saat sudah terkepung duri-duri tajam, Arthur dengan lincah membekukannya dan menghindar, lalu mendarat di punggung Sylvie. Uto yang tak menyangka Arthur masih selamat, langsung menyerang. Ia menghantam Sylvie dengan keras, membuat sang rubah terjun bebas ke tanah. Dalam kondisi kritis, Sylvie berubah ke wujud aslinya dan melindungi tubuh Arthur dari benturan dan serangan terakhir Uto. Ledakan besar terjadi di daratan, mengguncang area pedesaan tempat para budak sebelumnya disekap. Ayah dan pasukannya yang telah menyelamatkan para budak terkejut melihat ledakan itu. Dari balik debu, muncul Arthur dan Sylvie jatuh menghantam tanah. Arthur hanya terluka ringan, tetapi Sylvie mengalami luka berat setelah melindunginya. Melihat kondisi Sylvie yang lemah, Arthur sangat terpukul. Ia teringat masa lalu saat kehilangan ibu panti dan tak ingin kehilangan sosok penting lagi. Tanpa ragu, ia memohon pada energi Aider untuk menyelamatkan Sylvie, seperti tekad Grey di masa lalunya yang menjadikannya King Grey. Tiba-tiba, sosok wanita bertanduk anggun muncul, membawa tubuh tak sadarkan diri Uto. Arthur mengenalinya sebagai Es dari goa terdahulu. Meski tak terasa auranya, Es jelas sangat kuat. Ia mencabut tanduk Uto dan melemparkannya ke Arthur. Hal mengejutkan karena tanduk sangat sakral bagi ras Prithra. Yang lebih mengejutkan, Es lalu menembakkan energi ke dada Uto dan membunuhnya seketika. Arthur kebingungan, tetapi Es menjelaskan bahwa pertarungan mereka sangat menarik. Arthur berhasil menang, namun terlalu baik dengan hanya menyegel mana Uto tanpa membunuhnya. Es tak ingin risiko rahasia Prithra terbongkar dan memilih menghabisinya. Arthur menyadari Es memiliki alasan tersendiri. Ia bertanya nama sosok tersebut dan dijawab dengan anggun. Serys Prithra. Arthur berterima kasih dan berjanji tak akan melupakannya. Serys pun tersenyum menganggap Arthur bocah aneh, tapi menyimpan potensi. Ia meminta Arthur untuk segera tumbuh lebih kuat. Tanduk Uto yang diberikan akan menjadi sumber daya penting jika Arthur bisa mengekstraknya. Di akhir, Arthur yang kelelahan bersandar di tubuh Sylvie, sembari merenungi segala hal yang telah terjadi. Arthur mulai merasa putus asa. Ia menyadari bahwa kekuatannya masih terlalu lemah, bahkan belum cukup untuk melawan retainer lain, apalagi menghadapi seorang Es. Saat hendak memejamkan mata, sosok Thesia muncul di hadapannya. Dalam pandangan halusinasinya, Arthur melihat Thesia mencari-carinya. Ia membayangkan betapa indahnya jika kelak mereka bisa hidup sederhana setelah perang ini usai. Namun bayangan itu berubah tajam. Thesia berkata, "Apa yang membuatmu pikir kau pantas mendapatkan kebahagiaan itu? Kau pikir kau bisa lari dari semua yang telah kau lakukan? Mereka mati karena keputusan egoismu." Pantulan dirinya di genangan darah pun berkata, "King Grey atau Arthur Lewin, pada akhirnya kau hanya akan hidup sendirian." Akal sehat Arthur mulai dikacaukan oleh rasa bersalah dan halusinasinya sendiri. Namun suara lansa saya menyadarkannya.
Ia memanggil Arthur berkali-kali hingga akhirnya Arthur membuka matanya. Lansas saya melaporkan bahwa tidak ada korban dari pihak mereka. Semua budak telah diselamatkan dan pengkhianat telah dieksekusi. Mika kini dalam tahanan dan akan diinterogasi. Lansas saya sempat khawatir Arthur membutuhkan bantuan, tapi melihat kondisinya sekarang, ia merasa Arthur telah melewati masa paling genting. Arthur mengakui bahwa pertarungan kali ini sangat sulit, namun berkat pengorbanan Sylvie, ia bisa bertahan dan menang. Mereka pun bersyukur telah selamat dari insiden mematikan ini. Namun Arthur dengan tatapan serius berkata, "Ini belum kemenangan. Ini baru permulaan."